Tanggal 22 Mei 2025 menjadi saksi bisu ketika jet-jet tempur Polandia, anggota NATO yang siaga tinggi, berhadapan langsung dengan sebuah pesawat pengebom Rusia jenis Sukhoi Su-24 di atas wilayah udara internasional Baltik. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini sekadar manuver militer biasa atau awal dari konflik global yang lebih besar? Inilah cerita lengkapnya. Wilayah Laut Baltik kini mendapat julukan baru, Danau NATO. Julukan ini bukan tanpa alasan. Sejak Finlandia dan Swedia secara resmi bergabung dengan NATO, sebagian besar wilayah di sekitar Laut Baltik kini dikendalikan atau berbatasan langsung dengan anggota aliansi pertahanan paling kuat di dunia. Namun, di tengah cincin NATO itu terdapat satu titik yang tidak bisa diabaikan, Kaliningrad. Kaliningrad Oblast, sebuah daerah kantong Rusia yang terjepit di antara Polandia dan Lituania. Wilayah ini telah lama menjadi pangkalan militer strategis bagi Moskow. Dari sinilah banyak jet tempur, pesawat pengintai, hingga sistem rudal jarak jauh Rusia diluncurkan. Dan disinilah juga insiden besar itu terjadi. Hari Kamis, 22 Mei 2025, radar NATO menangkap pergerakan tak biasa. Sebuah pesawat pengebom Rusia, Sukhoi Su-24, terbang di atas Laut Baltik. Meskipun berada di wilayah udara internasional, cara terbangnya dinilai berbahaya dan agresif. Jet tempur Polandia segera dikerahkan. Menurut Menteri Pertahanan Polandia, Władysław Kosiniak Kamis, jet-jet tempur Warsawa langsung mendeteksi, mencegat, dan memaksa Su-24 Rusia mundur dari wilayah tersebut. Apa yang membuat manuver ini sangat berbahaya? Pilot Rusia mematikan transponder, tidak mengajukan rencana penerbangan, dan mengabaikan kontrol lalu lintas udara internasional. Dalam dunia penerbangan militer, ini adalah bentuk paling ekstrim dari provokasi. Namun provokasi tidak berhenti di situ. Keesokan harinya, Jumat 23 Mei 2025, Finlandia mengeluarkan pernyataan resmi yang mengejutkan. Dua pesawat militer Rusia diduga telah melanggar wilayah udara Finlandia di lepas pantai kota Porvoo. Menteri Pertahanan Finlandia, Antti Häkkänen, menyatakan bahwa pihaknya menanggapi dugaan pelanggaran ini dengan sangat serius. Saat ini, penjaga perbatasan Finlandia tengah melakukan penyelidikan menyeluruh. Pelanggaran udara seperti ini bukan hanya soal batas wilayah. Ini adalah ujian langsung terhadap integritas pasal 5 NATO, yaitu klausul yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota NATO dianggap sebagai serangan terhadap seluruh aliansi. Mengapa Rusia melakukan tindakan-tindakan seperti ini? Ada dua kemungkinan besar. Rusia mungkin sedang menguji seberapa cepat dan tegas NATO akan bereaksi terhadap manuver agresif. Apakah NATO akan mengerahkan kekuatan penuh atau hanya sekadar mengeluarkan kecaman? Dengan terus membuat ketegangan di wilayah Baltik, Rusia bisa menciptakan ketidakpastian strategis. Ketegangan ini bisa digunakan sebagai alat tawar dalam negosiasi internasional atau pengalihan isu dalam negeri. Namun yang paling berbahaya bukanlah jet itu sendiri, tapi kemungkinan terjadinya salah perhitungan. Sejarah telah membuktikan bahwa banyak konflik besar dunia bermula dari kesalahan kecil. Sebuah pesawat yang salah belok, sebuah tembakan peringatan yang dianggap ancaman, sebuah perintah yang keliru diterjemahkan sebagai serangan. Jika salah satu pesawat NATO atau Rusia salah menafsirkan niat lawan,
Hasilnya bisa fatal. Dalam hitungan detik, dunia bisa terjerumus ke dalam konflik terbuka antara dua kekuatan besar nuklir. Perlu diketahui, Kaliningrad bukan wilayah sembarangan. Pangkalan ini diyakini memiliki rudal Iskander berkemampuan nuklir, jet tempur supersonik, dan sistem pertahanan udara S-400 yang mampu menjangkau sebagian besar wilayah NATO di Baltik. Dengan lokasi yang strategis namun terisolasi, Kaliningrad ibarat bom waktu di tengah jantung Eropa. Dan Rusia tahu persis, NATO juga sadar akan itu. Peristiwa ini juga menjadi ujian besar bagi solidaritas NATO. Apakah negara-negara anggotanya masih solid, atau apakah ini akan membuka celah bagi Rusia untuk menekan salah satu pihak? Selama ini, beberapa negara anggota NATO seperti Hungaria atau Turki seringkali memiliki hubungan yang lebih lunak terhadap Rusia. Namun, insiden seperti ini bisa memaksa mereka untuk memilih posisi secara lebih tegas. Jika NATO gagal merespons dengan kompak, Putin akan melihatnya sebagai peluang. Sejak insiden ini mencuat, dunia internasional mulai angkat bicara. Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan yang mendukung penuh Polandia dan Finlandia, menyebut tindakan Rusia sebagai agresif dan tidak bertanggung jawab. Jerman menyerukan penguatan kehadiran militer NATO di kawasan Baltik. Swedia, meskipun baru bergabung NATO tahun lalu, menyatakan siap membantu memastikan keamanan udara di sekitar Laut Baltik. Sementara itu, Kremlin membantah semua tuduhan. Mereka menyebut penerbangan Su-24 sebagai misi rutin dan menuduh NATO yang telah memperbesar-besarkan insiden ini. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah ini awal dari perang besar berikutnya? Jawabannya, tidak sesederhana ya atau tidak. Namun setiap insiden seperti ini memperbesar risiko kesalahan fatal. Ketika dua kekuatan besar bersitegang di langit yang sama dengan persenjataan mematikan, risiko terjadinya percikan api sangat nyata. Dan jika satu saja peluru ditembakkan tanpa perintah, dunia bisa berubah dalam satu malam. Laut Baltik kini menjadi zona panas baru dalam peta konflik global. Dengan kehadiran militer besar-besaran dari kedua pihak dan meningkatnya frekuensi insiden udara, masa depan kawasan ini menjadi semakin tidak pasti. Finlandia dan Polandia telah meminta peningkatan patroli udara dari NATO. Beberapa analis menyarankan pembentukan zona larangan terbang no-fly zone di dekat Kaliningrad. Namun langkah seperti itu bisa dianggap provokatif oleh Rusia. Dunia kini berada di tepi jurang. Insiden di Laut Baltik antara jet tempur NATO dan pesawat Rusia bukanlah kejadian biasa. Ia adalah bagian dari pola yang lebih besar. Sebuah tarian geopolitik yang dimainkan di langit, laut, dan darat. Pertanyaannya tinggal satu. Siapa yang akan melangkah terlalu jauh terlebih dahulu? Dan ketika itu terjadi, apakah dunia siap menanggung akibatnya? Langit Baltik tampak tenang dari jauh. Tapi di atas awan, di balik radar, dan di ruang-ruang komando, sebuah pertempuran senyap tengah berlangsung. Perang belum meletus, tapi percik apinya sudah menyala. Tetap waspada, karena sejarah menunjukkan perang dunia tidak selalu dimulai dari ledakan. Kadang, ia dimulai dari satu pesawat yang terbang terlalu jauh.